Juyi, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini hari ini? Jika aku tidak datang hari ini, upacara penghargaanmu ini tak akan terjadi. Jangan menyombongkan diri, Juyi. Kau baru saja diusir oleh keluarga Lin kami kemarin, dan sekarang kau dendam. Jadi kau sengaja membuat masalah hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk menunjukkan padamu betapa bodohnya keluargamu, dan untuk melihat siapa yang ingin mengganggu daksi aku. Kau cari mati. Dewa Perang Lin, hari ini adalah hari besarmu. Berurusan dengan bocah ingusan ini. Inilah yang kita pelajari dari bocah. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan pergi dari sini. Adus. Kurang ajar. Berani kau menyerang Tetuai Shoal? Adus. Kau cari mati. Adus. Juyi, ketiga tetua ini berasal dari keluarga terpandang di Jinghai. Kau berani memukul mereka. Apa kau bosan hidup? Cuma sekelompok pengecut. Beraninya kau menginjakku. Kenapa tidak menghajar mereka? Apa aku harus membiarkan mereka membuatku jijik? Apakah kau hari ini akan bermusuhan dengan seluruh elit terbaik Jinghai? Elit teratas Jinghai hanyalah sekelompok semut dan tak layak jadi musuhku. Sombong sekali. Akan kulihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Akan kulihat bagaimana kau menghadapi seluruh elit Jinghai hari ini. Maka perhatikan baik-baik dan awasi dengan seksama. Sombong, keluarga Zuo dari Jinghai dengan ini menyatakan bahwa kami akan menutup jalan hidup Juyi. Keluarga Zuo yang tak berarti, tak pantas menghalangi jalanku untuk bertahan hidup. Tambahkan juga keluarga Xiao ke dalam daftar. Keluarga Si mendukung usulan tersebut. Putuskan jalan hidupnya, putuskan urat nadinya, putuskan jalan hidupnya, putuskan urat nadinya. Berlututlah di hadapanku. Berlutut. Ahai. Hei, Tuan Muda Ye. Apakah kau baik-baik saja? Aku sedang duduk di tempatku sendiri. Bagaimana mungkin ada yang salah? Suamiku kau. Dia sudah terlalu dalam sekarang. Tekanan tahta kaisar manusia bahkan memaksaku berlutut. Dalam 1 menit, dia akan dihancurkan oleh tahta kaisar manusia. Dia bahkan tidak akan punya waktu untuk lari. Tuan Muda ya, tolong selamatkan Suyi. Orang bisa selamat dari bencana yang disebabkan oleh langit, tapi bukan yang dibuat sendiri. Juyi, si sampah ini telah melakukan penghinaan terhadap kasar manusia. Kau masih peduli padanya? Hari ini, entah dia kaisar manusia yang sebenarnya, atau dia memiliki Bichenzu pelindung. Kalau tidak, dia pasti mati. Di mana kita bisa menemukan Bichenzu ini? Bichenzu adalah harta pelindung sekte pedang tanpa batas. Sekarang berada di tangan Santa Lu Qingyun. Aku menghubungi Nona Lu kemarin. Aku sudah menghubunginya. Dia akan menghadiri upacara pelantikan hari ini. Aku tak percaya, Santa Suci dari Sekte Pedang Tanpa Batas datang untuk mendukungku juga. Tuan Muda Ye, terima kasih banyak atas bantuanmu. Tuan Muda Ye, tolong bantu aku menghubungi Santa Lu. Jika dia bersedia meminjamkanku Bichenzu, lindungi Suyi. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Kau mimpi. Legenda mengatakan mutiara debu guntur dapat membantu seseorang melewati kesengsaraan guntur. Bagaimana bisa diukur dengan uang? Kau lihat saja dengan mata kepalamu sendiri saat Juyi disambar mati oleh tahta kaisar. Hahaha. Juyi, jangan berpikir bahwa hanya karena kau duduk di tahta itu, kami tak akan berani mendekatimu. Kau akan aman dan sehat. Biar ku bilang, Tuan Muda Ye punya pasukan penembak jitu yang siap untukku. Pasukan penembak jitu, mereka bisa membunuhmu dari kejauhan. Serang. Apa yang kau lakukan? Juyi, jika kau laki-laki, jangan bersembunyi di balik wanita. Hadapi masalahmu sendiri. Penembak jitu yang kubawa. Semuanya, penembak jitu yang bisa mengenai sasaran dengan satu tembakan. Bahkan jika Lin Aoxu berdiri di depannya, mereka bisa menembaknya dan langsung membunuh Juyi. Tidak. Kenapa kau tidak menghindar? Karena aku tidak takut. Aku bilang, jangan panik. Tembak mereka sampai berkeping-keping.
Tembak. Tidak. Adus. 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 Ye Vivan. Dengan kemampuan lemah ini, kau berani mempermalukan dirimu sendiri di depanku. Ini tidak mungkin. Mereka menggunakan barete. Mereka bahkan bisa menembus kendaraan lapis baja. Bagaimana mereka tidak bisa melukai Zhui, bocah ini? Aku tahu. Pasti bocah ini dan buah senebar yang dia makan lebih tua dari yang mereka berikan padaku. Mungkin kekuatannya sekarang sudah di atas level Grandmaster. Jadi begitu. Tapi jangan sombong Zhui. Santalu dari sekte pedang tanpa batas akan segera tiba. Kita lihat apa yang kau lakukan ketika dia sampai di sini. Santa Suci Sekte Pedang Tanpa Batas Lu Qingyun. Benar. Santalu sudah mengumumkan bahwa mengejar kaisar manusia adalah tujuan hidupnya. Perasaannya terhadap kaisar manusia tak terbantahkan. Jadi, jika dia melihat seseorang menyamar sebagai kaisar manusia, apa yang akan dia lakukan? Dia akan marah besar dan menyerang tentu saja. Zhui, kau mati kali ini. Lu Qingyun hanya akan berlutut di hadapanku. Mengandalkannya. Kau luar biasa bodoh. Santalu adalah murid terakhir yang mulia surgawi tanpa batas. Begitu muda namun sudah berada di puncak Grandmaster. Kuharap kau masih sombong begini saat dia tiba. Santalu Qingyun dari Sekte Pedang Tanpa Batas telah tiba. Nah, bicara tentang setan. Zhui, kau mati hari ini. Kita berdua adalah murid dari 3 sekte tertinggi. Jadi kita punya beberapa kenalan, Tao Xuan. Biarkan aku mengantarmu untuk menyapanya. Dia Santa dari Sekte Pedang Tanpa Batas. Apa kau sudah bertemu? Lin Yoshuang dari keluarga Jing Hailin. Salam Santalu, visi keluargamu Lin. Sungguh luar biasa. Santalu, apa maksudmu? Adik junior lu lama tak jumpa. Tapi orang ini hari ini berani duduk di singgasana kaisar manusia. Jelas menghina kaisar manusia. Aku mohon Santalu menghukum orang ini. Oh, keterlaluan sekali. Sepertinya aku harus bertindak hari ini. Santalu, kami semua menunggu penegakan keadilanmu. Kaisar manusia tak boleh dihina. Berani menghina kaisar manusia. Seret dia keluar dan patahkan kakinya. Benar berani-beraninya dia duduk di sembarang tempat. Dia akan memakai kursi roda seumur hidupnya. Santalu hanya mematahkan kakinya. Tidak cukup untuk memberi contoh. Hanya dengan membunuhnya kita dapat benar-benar menunjukkan pengabdian kita. Santalu iparku orang baik. Dia tidak bermaksud untuk duduk di singgasana kaisar manusia. Diam. Kau pengkhianat. Kau tidak punya hak untuk bicara. Santalu, tolong eksekusi Zhui. Hukum mati Zhui. Hukum mati Zhui. Hukum mati Zhui. Diam. Aku punya caraku sendiri untuk menghukum. Bukan tempatmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku ingin tahu Santalu. Metode apa yang akan kau gunakan untuk menghukum si penjahat Zhui? Berani duduk di tahta kaisar manusia adalah menodai keagungan kaisar manusia. Kaisar manusia tidak bisa dihina. Hal seperti itu tak bisa ditoleransi. Kita harus menjadikannya contoh. Hukum dia dengan berat. Maka cara hukumanku adalah untuk membuatnya menikah denganku. Tuan Zhu menikah denganku. Aku tidak setuju. Kalau kau tidak setuju, lupakan saja. Tidak masalah. Santalu, apa katamu? Apa yang kukatakan? Bukan urusanmu. Tuan Zhu hanya perlu tahu. Tuan Zhu menikah denganku. Tidak, kau tidak benar-benar berpikir bahwa Zhui duduk di singgasana kaisar manusia adalah kaisar manusia kan? Baiklah Santalu, Zhui ini, dia penipu. Bocah kurang ajar, kau cukup cakap. Santalu, maafkan aku, agar Zhui bisa menipu semua orang. Memang salah urusanku. Tapi itu semua salah Zhui, benda itu lancang. Kaulah yang buta. Sepertinya dia lebih mampu melindungimu daripada aku. Lu Qingyun, aku hanya memanggilmu Santa dari Sekte Pedang tak terukur karena menghormati gelarmu. Dalam hal status, aku adalah murid Patriark Alis Putih.
tidak jauh lebih rendah darimu. Kau tidak setuju? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk berduel denganku. Apa gunanya pamer kepada pemula bela diri sepertiku yang bahkan belum berkultivasi selama beberapa tahun? Kau pikir kau sangat tangguh? Tunggu sampai kakak seniorku Wang Yu tiba, dan kita akan lihat apakah kau masih begitu sombong. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, akan kubunuh kau sekarang juga. Jadi kakak seperguruanmu bahkan tidak akan bisa melihatmu. Percaya atau tidak? Lu Qingyun, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini hari ini? Aku hanya mengikuti keinginan semua orang. Mengikuti arus. Sepertinya kau belum cukup dipukuli. Istriku ada di sini. Tapi kau sudah bercerai. Apa orang yang bercerai tidak boleh menikah lagi? Dalam hal penampilan, kekayaan, dan status, kau lebih rendah dariku dalam segala hal. Menurutmu, kenapa kau bisa bersaing denganku untuk Tuan Zhu? Jangan memaksaku terlalu jauh. Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kau mengejarnya tanpa henti? Apakah dia benar-benar kaisar manusia? Kau ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Seseorang. Dia mencoba menekanku dengan uang. Tuan muda Ye, Lu Qingyun ini menyukai kaisar manusia. Mungkin hanya alasan. Orang yang benar-benar disukainya adalah kau, Tuan muda Ye. Apa kau bercanda? Coba pikirkan, jika orang yang dilamarnya benar-benar kaisar manusia, lalu kenapa dia tidak menunggu yang mulia tiba sebelum bergerak? Lagi pula jika yang mulia bisa mengalahkan 3 penguasa tertinggi, maka usianya pasti juga di atas mereka. Ada perbedaan generasi antara dia dan Lu Qingyun. Lihat sikapnya terhadapku. Apakah itu terlihat seperti dia melamarku? Haru. Tuan muda Ye, kau tidak mengerti wanita. Dia melakukan ini agar dalam hubunganmu dengannya, dia bisa memegang kendali. Itu sebabnya dia bertingkah begitu kuat. Dan berdasarkan deduksiku, dia sengaja menghubungimu untuk menghadiri upacara pelantikan ini yang tidak ada hubungannya dengannya, hanya untuk memastikan apakah kau akan hadir hari ini. Dia memilih waktu dan tempat ini agar kaisar manusia bisa meresmikan pernikahan. Kau benar. Selain aku, siapa lagi yang pantas untuk nyakam? Benar. Itu saja. Kau menangani ini dengan baik. Hei, jangan khawatir. Demi dirimu, aku bahkan akan membiarkan adikmu menjadi selirku. Baiklah, aku akan memperlakukannya dengan baik. Terima kasih Tuan muda Ye atas kebaikanmu kepada adik perempuanku. Qingyun, jika kau memiliki perasaan ini, kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Apa kau gila? Berhentilah berpura-pura. Sebenarnya aku tahu, kau menyukaiku. Kau datang ke sini hari ini untuk melamarku kan? Aku menyukaimu. Aku sudah melihat niatmu. Kau bisa saja mengatakannya langsung. Aku masih senang untuk membentuk aliansi denganmu. Maka perkumpulan surgawi kita dan sekte pedang tak terukurmu akan bergabung. Lalu, Enyahlah, orang yang ingin kulamar adalah yang ada di tahta kekaisaran. Yang ini, tidak. Kau tidak mungkin mengatakan ini karena aku melihat isi pikiranmu. Jadi kau hanya mengarang cerita. Dia hanya menantu keluarga Lin. Seorang pria yang bercerai. Apa dia pantas untukmu? jika Tuan Zhu tidak pantas untukku, maka aku Lu Qingyun mungkin benar-benar akan mati sendirian. Santalu, kau tidak bisa hanya karena dia duduk di tahta kekaisaran secara keliru percaya bahwa dia adalah kaisar agung. Kesalahpahaman. Kalian lucu sekali. Tuan Zhu, leluconku sebelumnya tampaknya kurang sungguh-sungguh. Sekarang sebagai Santa, sekte pedang tak terukur, aku secara resmi melamarmu. Tolong nikahi aku. Nona Lu, Anda bukan hanya Santa dari sekte pedang tak terbatas, tetapi juga CEO perusahaan triliun dolar. Mengapa Anda jatuh cinta pada menantu keluarga Lin? Apa hebatnya Zui ini? Bukankah dia hanya sedikit lebih tampan dariku? Hak apa yang dia miliki untuk menerima kasih sayang dari begitu banyak wanita kaya dan cantik papan atas? Lu Qingyun akan jatuh cinta pada bocah Zui ini. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dan dari kedengarannya, ini bukan pertama kalinya dia melamar Juyi. Ini ladang minyak luar negeri. 100 rumah mewah Shangjing, 100 pria Shangjing, 10 jet pribadi, dan cek tunai. Juga 51% saham dari grup tak terukur triliunan dolar. 51% saham. Ini semua bagian dari mas kawinku. Tuan Zhu, selama kau setuju untuk menikah denganku, semuanya di sini, termasuk aku, akan menjadi milikmu. Aku bilang aku tidak akan menikahimu. Kenapa? Apakah mas kawinku tidak cukup? Jika tidak cukup, aku bisa menambahkan lagi. Selama kau setuju, semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Apa kau pikir aku butuh mas kawinmu yang sedikit itu? Untukku dia sebenarnya menolak mahar triliunan dolar. Wah wah wah.
Pertunjukan yang bagus. Tuan Muda Ye, apa maksudmu? Sederhana saja. Lu Qingyun sedang berakting. Yang ingin dia nikahi. Selalu Yang Mulia Kaisar. Kau bilang Jui. Benar-benar Yang Mulia Kaisar. Aku menyelidiki Jui selama 5 tahun. Dia berada di Jingai selama ini. Dan Yang Mulia Kaisar Manusia telah memadamkan pemberontakan di luar negeri selama 5 tahun. Tidak mungkin mereka saling kenal. Ini orang yang sama. Masuk akal. Lagi pula, Anda adalah Yang Mulia Kaisar Manusia. Seorang anak ajaib yang dipilih langsung oleh Anda, tapi ini menyangkut identitas Kaisar Manusia. Beraninya dia berbohong. Sampah seperti Evivan bisa mendapatkan dukungan Kaisar Manusia. Dia jelas tidak mengenal Kaisar Manusia. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta, mampu melakukan apa saja. Dia pasti mencoba menggunakan Zui Kaisar Manusia palsu ini untuk melamar, dan secara moral mengikat Yang Mulia untuk menempel padanya. Zui, kau tidak sepenuhnya bodoh. Kau tahu kau tidak bisa menyetujui ini. Melakukannya akan 100 kali lebih buruk daripada menyamar sebagai Kaisar Manusia. Kau mencari mati. Tuan Ju, jika Anda setuju untuk menikahi saya bisa langsung membuktikan identitas Anda. Aku akan membiarkan orang-orang bodoh ini melihat betapa bodohnya mereka. Menghayal. Kau tidak mengecewakanku. Bagus. Kalau begitu aku serahkan padamu. Apel. Ketahuan dan kau hanya ingin pergi. Minggir. Jangan halangi jalanku anjing. Berani kau memukulku. Ayahku tak pernah memukulku. Memukulmu, ucapkan sepatah kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Baiklah, baik-baik. Tunggu saja sampai kakak seniorku Wang Yu tiba. Dia akan datang hari ini. Saat dia tiba, dia akan mencabik-cabikmu. Tuanmu leluhur alis putih telah dipukuli hingga bersembunyi olehku. Apa arti kakak seperguruanmu Wang Yu bagiku? Siapa yang berani tidak menghormati guruku? Wang Yu, penjabat presiden asosiasi Tianxia. Kakak senior, akhirnya kau di sini. Wanita Qingyun ini. Dia memukulku. Adik seperguruan. Minggir. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Lu Qingyun, kau sungguh berani menyakiti seseorang dari perkumpulan dunia. Apa kau pikir pedangku tidak tajam? Wang Yu, beraninya kamu lamar di depanku. Kenapa kau tidak berlutut di hadapanku? Kaisar Manusia, Wang Yu berlutut di hadapanmu. Kakak senior tunggu, jangan tertipu olehnya. Dia bukan Kaisar Manusia, omong kosong. Dia bukan Kaisar Manusia. Lalu mengapa dia duduk di singgahsana Kaisar? Kakak senior, tahta ini hanyalah replika. Zui yang duduk di sana itu hanyalah seorang pembohong pengecut. Dia bukan apa-apa selain menantu laki-laki tak berguna dari keluarga Lin di Jinghan. Lancang. Beraninya kau menyamar sebagai Kaisar Manusia. Turun dan matilah dengan cepat. Aliansi langit harus binasa. Kakak senior, kau tak perlu khawatir tentang tahta Kaisar. Bunuh dia. Justru untuk menjunjung martabat Kaisar. Lakukan gerakanmu. Bersiaplah untuk mati. Kekuatanmu tidak bisa melindungi mereka yang ingin kubunuh Wang Yu. Tang Mengyao. Wanita jahat, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Ju, kau pikir kau satu-satunya yang tahu tentang dia kembali melajang? Apa maksudmu? Aku di sini untuk melamar tentu saja. Jangan konyol. Baiklah. Tuan Ju, Lu Qingyun mencoba memenangkan hatimu hanya dengan harta duniawi. Untuk melamarmu hanyalah sebuah penghinaan. Aku berbeda. Di tanganku kupegang tanda kabut. Pemegang tanda ini adalah pemimpin Istana Kabut. Mereka dapat memerintah 8.000 Grandmaster Istana Kabut. Ini adalah hadiah lamaranku. Tolong nikahi aku. 8.000 Grandmaster. Itu adalah fondasi Istana Kabut. Sebanding dengan aliansi langit dan sekte pedang tanpa batas. Tapi mengapa Santa Kabut ini sangat menghargai Jui, wanita lain yang begitu kuat? Dia membuat orang merasa tidak mampu, bersedia menyerahkan segalanya untuk mengejar Sui. Sui, rahasia mengejutkan apa yang kau sembunyikan? Rahasia mengejutkan macam apa? Tang Mengyao, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Jangan mengganggu lamaranku. Tang Mengyao, kakak seniorku telah mengejarmu selama 3 tahun. Jika kalian berdua bersatu, aliansi langit dan istana berkabut akan bergabung. Sebuah aliansi yang kuat, meskipun tidak sekuat istana Kaisar dan istana Kunlun. Itu pasti akan melampaui sekte pedang tanpa batas, menjadi kekuatan terbesar ketiga. Jangan hancurkan masa depanmu. Ya Tang Mengyao, kau dan Wang Yu adalah pasangan yang cocok.
Cepatlah menikah. Jangan rebut Tuan Ju dariku. Kalian semua diam. Di dunia ini selain Tuan Ju, tak ada pria lain yang bisa menarik perhatianku. Tuan Ju, kekaguman mengiau padamu terlihat jelas oleh semua orang. Jika kau tak keberatan, tolong nikahi aku. Dalam hidup ini, aku hanya ingin melahirkan anak untuk Tuan Ju dan menua bersama. Diam, wanita bodoh. Apa kau pikir aku sudah mati? Apa kau tahu bagaimana caramu berbicara? Ini, apakah ini juga untuk Kaisar? Kau melamar. Apakah ini perlakuan untuk pria tampan? Saudara Zhu adalah idolaku. Latar belakang Tang Mengiao, wanita yang begitu kuat dan begitu cantik. Bagaimana Sui bisa menahan godaan ini? Suamiku akan menjadi suami orang lain. Hatiku sangat sakit. Sudah kubilang, kita tidak cocok. Tuan Ju, apakah ada yang salah dengan Mengiao? Aku bisa berubah. Tang Mengiao, kau pikir hanya karena dia duduk di singgasana kaisar, dia adalah kaisar? Kau telah ditipu. Dia pembohong. Kau hanyalah seorang badut yang menggelikan. Diam, orang sepertimu, bocah ingusan. Tidak pantas mengomentari Tuan Ju. Tuan Ju, kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Baik aku maupun Tang Mengiao, tidak cukup untuk menggerakkan hatimu, bukan? Sebenarnya tidak masalah jika aku dan Tang Mengiao secara individu tidak bisa menggerakkan hatimu. Lalu bagaimana dengan kami berdua? Mengapa tidak menikahi kami berdua? Nikahi kami berdua. Meskipun 1 tambah 1 tidak lebih dari 2. Setidaknya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tang Mengiao, kau tidak keberatan kan? Asal aku bisa bersama Tuan Ju. Meskipun itu berarti berbagi suami dengan rubah betina ini. Aku Mengiao akan dengan senang hati melakukannya. Aku Mengiao akan dengan senang hati menerimanya. 2. Wanita yang sangat hebat. Benar-benar akan meniru uang dan nuying untuk Sui. Bisakah Sui menahan godaan? Gila. Apa mereka semua gila? Kau telah mempermalukanku sepenuhnya. Hari ini aku akan membunuh bocah ini. Ahai. Dasarnya begu ente kaget tahu diri. Aduh. Kakak senior, apa kau baik-baik saja? Tak kusangka mereka akan menyerang kita secara diam-diam saat ada banyak orang. Betapa tercela. Tuan Ju, kau buta, telah dikalahkan. Sekarang, maukah kamu menikah denganku dan Tang Mengiao? Setelah kami menikah, kami akan menjadi istri yang berbakti dan membesarkan anak-anakmu, dan menjadi istri yang sempurna untukmu. Jika kau punya pilihan yang lebih baik, maka aku akan memberimu restuku, selama kau bahagia. Tuan Ju, apakah kau khawatir kalau aku dan Lu Qingyun tidak akan akur? Kau tak perlu khawatir, begitu kami di bawah atap yang sama, kami akan menjadi keluarga. Aku akan akur dengannya. Aku sedang tidak mood sekarang. Aku tidak ingin membicarakan pernikahan. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan cukup baik. Baiklah. Tuan Ju, tak peduli berapa lama kau terjebak dalam bayang-bayang, aku akan menunggumu. Dan aku, Lu Qingyun, aku takkan menikahi siapapun selain dirimu. Zui, kakak seniorku marah. Kau mati hari ini. Sepertinya, setelah tetua Beimi menghilang, aliansi langitmu tidak punya satu sel otak pun yang tersisa. Tampaknya, sudah waktunya untuk memberitahu kalian semua, aliansi langit dibubarkan. Di dunia ini, selain Istana Kaisar dan Istana Kunlun, 2 kekuatan transenden ini, bahkan sekte pedang tak terukur, dan Istana Ethereal, hanya bisa sejajar dengan aliansi langit, dan kau berani bicara omong kosong seperti itu padanya. Kenapa kau tidak cepat minta maaf pada Tuan Muda Ye dan Presiden Wang, dan mohon ampun, bersujud dan akui kesalahanmu? Maka perhatikan baik-baik, bagaimana aku menghapus aliansi langit. Hari ini. Sekarang pukul 2.32. Kuberikan waktu 3 menit untuk menghapus aliansi langit dari dunia ini. Jui, jangan bilang kau pikir kedua Santa Suci itu berebut dirimu. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu, identitas kaisar palsumu itu, dan kau masih ingin memanfaatkan mereka untuk berurusan dengan aliansi langit. Mimpi di siang bolong. Bahkan jika kedua kekasih ini menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang aliansi langit bersama-sama, hasilnya hanyalah kehancuran bersama. Selain Istana Kaisar dan Istana Kunlun, tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan aliansi langitku dalam 3 menit. Kalian berdua sejoli, kenapa tidak pulang dan berkemas saja, daripada masih mengoceh? Sungguh menyedihkan. Tang Mengiao, kau itu Santa Suci dari Istana Ethereal, bukan orang suci. Kasihan bocah ini. Kau sungguh konyol. Jangan sombong. Aku sudah memberitahu 9 gerbang dan 16 olah aliansi langit, semua anggota inti. Hari ini, aku akan membuat Zui, bocah ini, membayar mahal. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Suami orang bijak tahu kapan harus mundur. Ayo pergi. Sekarang pukul 2.34. Tersisa 1 menit lagi. Waktumu hampir habis, dan kau masih berlagak berani. Betapa lucunya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aliansi langit lenyap dari dunia ini.
Aliansi Langit. Kekuatan yang begitu dahsyat, bagaimana bisa dimusnahkan? Mungkinkah Zhou Yi benar-benar kaisar? Kakak senior, apa yang terjadi? Aliansi Langit, 9 gerbang dan 16 aula, mereka semua telah memberontak. Beberapa telah mendirikan sekte mereka sendiri. Jadi itu berarti tepat. Aliansi Langit benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak. Aku harus menghentikan mereka sekarang. Kau tidak akan kemana-mana. Tak perlu dikejar. Bocah ini tidak mungkin bisa membuat masalah. Zhou Yi, mungkinkah kau benar kaisar manusia? Istana Kaisar Manusia. Kaisar manusia saat ini. Mungkinkah akulah badut sebenarnya di sini? Zhou Yi, penipuanmu telah terbongkar. Apa kau masih mencoba membodohi orang? Perkumpulan dunia sudah lenyap. Kau tidak menghitung kerugiannya. Malah masih di sini membuat onar. Lu Qingyun, hentikan bantuan dan doronganmu. Biar kukatakan padamu, tak peduli seberapa keras kau mencoba untuk menghiasi dirinya, yang palsu tak akan pernah menjadi nyata. Dia tak akan pernah bisa menjadi kaisar manusia saat ini. Tuan Muda Ye, apa maksudmu? Mungkinkah perkumpulan dunia baik-baik saja? Bahwa perkumpulan itu belum dibubarkan. Masyarakat dunia memang mengalami perselisihan internal. Tetapi kakak seniorku telah menyelidikinya secara menyeluruh. Itu karena 9 gerbang dan 16 olah masyarakat dunia, kepala aula, telah lama menyimpan niat memberontak. Itu baru meletus hari ini. Dengan kata lain, pembubaran itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Yi. Bahkan tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Kaisar Manusia. Kakak, semuanya tidak sesederhana itu. Kamu jangan diam. Bocah Zhou Yi ini pembawa sial. Kata-kata baiknya tak jadi kenyataan, tapi yang buruk iya. Dan kau masih membelanya. Tuan Zhu, aku sungguh tak tahan lagi. Aku akan urusi bodoh Lin Aoshuang ini untukmu. Aku sudah terlalu lama menahannya. Aku juga sudah lama menoleransi dia. Apa yang kau lakukan? Jangan gegabah. Gegabah. Kita menegakkan keadilan. Kami akan menjadikanmu contoh. Kami akan tunjukkan pada dunia bahwa Kaisar Manusia tidak bisa dihina. 2 orang tahu betul kalau Zhou Yi ini penipu, tapi kalian masih membantunya bersandiwara. Itu penghinaan terbesar bagi Yang Mulia Kaisar Manusia. Aku sungguh tak tahan dengan si bodoh ini. Hari ini aku akan melepaskan pembantaian. Lo Qingyun, biar ku bilang, aku tidak takut padamu. Aku adalah Dewa Perang Garni Sun Jinghai yang diangkat oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Di belakangku berdiri Yang Mulia dan Istana Kaisar Manusia. Bahkan jika sekte pedang tak terbatasmu dan Istana Ethereal bergabung, jika kau berani menyentuhku, Istana Kaisar Manusia takkan mengampunimu. Kakak berhenti keras kepala. Akui saja kesalahanmu. Diam. Kau pengkhianat. Tunggu saja sampai aku kembali dan menghabisimu. Tampar dia. Dengan senang hati. Utusan pelindung Qi dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Perang Garni Sun Jinghai. Utusan pelindung Qi dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Perang Garni Sun Jinghai. Bertindaklah wajar, jangan khawatir. Aku di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Tuan Muda Ye, untung kau di sini hari ini. Kalau tidak aku sudah. Tidakkah kau lihat Kak? Ye Vivan ini, pengecut. Lo Qingyun, Garda Kekaisaran telah tiba dengan dekret Dewa Perangku. Melihat dekret ini, sama seperti melihat Kaisar sendiri. Jika kau berani menyentuhku, Garda Kekaisaran akan mewakili Istana Kekaisaran dan memusnahkan sekte pedang tak terbatasmu. Jika dia benar-benar menyelesaikan prosedurnya dan menjadi resmi terdaftar sebagai Dewa Perang Istana Kekaisaran, jika aku memukulnya, itu bisa dianggap memprovokasi Istana Kekaisaran. Pukul dia, ngapain nunggu waktu yang tepat? Lakukan saja. Seram. Benar. Aku bertindak atas perintah Kaisar. Apa yang perlu ku khawatirkan? Aduh, tamparan ini untuk kebutaanmu. Tamparan ini untuk kebodohanmu. Tuan Muda Ye, dia memukulku. Bagus. Bagus Lo Qingyun.
Kau bahkan berani memukul seorang dewa perang istana kekaisaran. Baiklah. Hari ini aku akan menyingkirkan Sekte Pedang Tanpa Batas dan Istana Ethereal dan Istana Ether. Berhenti. Penjaga kekaisaran izinkan aku berbicara. Aku adalah murid terakhir Patriark Alisputin dan pewaris masa depan keluarga Jingduye Vivan. Aku, pengawal kaisar, saat membawa dekret dewa perang. Itu sama seperti kaisar yang hadir. Semua harus tunduk, mundur. Aku tidak peduli kau murid atau putra siapa. Minggir. Maafkan aku penjaga kekaisaran Ki. Aku juga marah karena kekacauan upacara penobatan hari ini. Mohon maafkan aku. Aku minta maaf. Kurang ajar. Seseorang berani mengganggu upacara pelantikan istana kekaisaran. Siapa itu? Itu adalah saintis dari Sekte Pedang Tanpa Batas, Lu Qingyun. Betapa beraninya dia selama upacara penobatan. Dia memukul calon dewa perang Jinghai Lin Aoshuang. Santa dari Sekte Pedang Tanpa Batas berani menyerang dewa perang Jinghai. Apakah dia ingin memusuhi istana kekaisaran? Dan ada lagi. Dia berani menyamar sebagai kaisar saat ini. Salam kaisar. Salam kaisar. Salam kaisar. Salam kaisar. Penjaga kekaisaran ini lenyap. Bangkit. Terima kasih yang mulia. Dan istana Ether, dia palsu. Jangan tertipu olehnya. Lancang. Beraninya kau berbicara buruk tentang yang mulia. Seseorang, tangkap mereka. Atas perintahku. Keluarga Lin Jinghai, Lin Aoshuang berkarakter buruk dan tidak layak menjadi Dewa Perang Jinghai. Kembalikan dekret Dewa Perang. Menunggu Dewa Pelindung Kota Jinghai berikutnya. Pilih dengan baik, lalu kirimkan kembali. Baik. Bawahan Anda akan menyampaikan perintah Anda. Perintah Kaisar. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Mungkinkah Dewa Pelindung Kota Jinghai-ku posisinya tak lagi aman? Apa latar belakang Juyi? Zuyi tinggal di keluarga Yimu selama 5 tahun. Apa kau tak tahu seperti apa dia? Dia hanya berlagak sok penting. Maksudmu? Utusan dekret kekaisaran barusan sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Orang di tahta kekaisaran telah ditipu oleh Zuyi. Tapi Zuyi tidak tahu kapan harus berhenti. Dia nekat mati. Ya. Memecat Dewa Pelindung Kota. Hal semacam ini tentu perlu dilaporkan pada Tuan Feng Zhou. Yang mulia pasti akan tahu. Maka Juyi akan terbongkar. Zuyi, kau bermain api. Kau mati. Kau bahkan tak bisa mempertahankan posisi Dewa Pelindung Kota Jinghai. Namun kau masih merayakannya. Benar-benar bodoh. Sungguh dungu. Tang Mengyao, kau terus saja bermain-main dengan bocah ini. Saat kaisar yang sebenarnya menyalahkanmu, kita lihat bagaimana kau menghadapinya. Yang mulia, pesan telah disampaikan. Jika tidak ada yang lain, kami akan permisi. Mundur. Zuyi, mungkinkah kau benar-benar kaisar saat ini? Lalu kenapa kau menyembunyikan identitasmu dan menikah denganku? Apakah itu untuk menghindari tekanan padaku? Niat baikku selalu disalahpahami. Maaf, kau telah disalahkan. Lin Aoshuang, apa kau punya pertanyaan lain? Bagaimana mungkin? Mengapa? Tuan Muda Ye, mengapa Juyi bisa melepaskan aku dari posisiku sebagai Dewa Pelindung Kota? Mengapa ini terjadi? Karena semua yang kau miliki dianugerahkan kepadamu olehku. Aku bisa mengangkatmu ke langit. Dan aku bisa menghancurkanmu ke dalam jurang. Aku sendiri yang menghancurkan semua yang dimiliki keluarga Lin? Aku mengerti. Zuyi, dasar bocah. Pembohong besar, kau hebat. Ye Vivan. Sampai saat ini, kau masih bisa mencari alasan. Aku membuat alasan. Aku hanya mengungkap kebohongan Zuyi. Tuan Muda Ye, utusan kekaisaran dari Istana Kekaisaran barusan sudah mengakui identitas Juyi. Bagaimana ini masih bisa dianggap penipuan? Posisi utusan dekret kekaisaran memang dihormati. Tetapi dia juga terbatas di satu tempat. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar jarang terlihat. Dia pasti belum pernah melihatnya. Itu sebabnya dia ditipu oleh Zuyi. Itu bisa dimaklumi. Tapi,
Barusan utusan kekaisaran, itu sudah dilaksanakan. Titah kaisar manusia. Mereka telah memecatku. Inilah hal yang paling menjijikkan tentang Zhu Yi. Kaisar manusia saat ini memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Dia bahkan belum muncul, tetapi dia sudah tahu segalanya tentang pertemuan itu. Dia pasti tahu bahwa Zhu Yi datang ke pertemuan itu untuk membuat masalah dan melampiaskan amarahnya padamu. Itu sebabnya dia memekatmu. Ini semua salahmu, Zhu Yi bocah. Kau telah menghancurkan masa depanku. Ye Vivan di sini, omong kosong yang menyesatkan. Dan kau mempercayainya tanpa ragu. Dengan kecerdasanmu, tidak membiarkanmu menjadi dewa perang Jinghai adalah keputusan yang bijaksana. Bahkan sekarang, kau masih saja melontarkan sindiran. Aku akan merobek mulutmu hari ini. Kakak, tenanglah. Musibah membawa berkah. Karena Zhu Yi telah memutuskan, kau harus mengikuti pengaturannya dan renungkan tindakanmu di masa lalu. Kuatkan dirimu. Mungkin akan ada kesempatan lain di masa depan. Dia, pengkhianat. Dia telah menghancurkan segalanya untuk keluarga Lin kita dan kau masih membelanya. Akhir-akhir ini, aku berpikir tentang perkembangan keluarga Lin kita. Apakah terlalu cepat? Seperti bangunan dengan fondasi yang tidak stabil. Namun kita terus menambah lantai. Ini sangat berbahaya. Kakak kemunduran saat ini. Bahkan jika itu diatur oleh Zhu Yi, belum tentu merupakan hal yang buruk. Sadarlah. Semua yang dimiliki keluarga Lin kita adalah karena kerja kerasku sendiri. Semua berkat bantuan Tuan Muda Ye. Benar. Dan Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, kau adalah pemuda berbakat yang disukai oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Sekarang, Yang Mulia, karena bocah Zhu Yi itu, dia melampiaskan amarahnya padaku. Anda harus membelaku di hadapan Yang Mulia. Betul. Ye Vivan, bukankah kau pemuda paling menjanjikan yang disukai Kaisar Manusia? Bukankah kau bilang bahwa semua yang dimiliki keluarga Lin adalah berkat bantuanmu? Sekarang kesempatanmu. Pergi dan dapatkan milik Lin Aoshuang, posisi sebagai dewa perang Jinghai. Kembali. Bocah Zhu Yi itu sebenarnya mencoba mengalihkan kesalahan. Ya, Tuan Muda Ye, tolong bantu aku. Memohon pada Yang Mulia agar aku bisa terus mengabdi sebagai dewa perang Jinghai. Jika aku punya dukungan Kaisar Manusia, mengapa aku mengambil risiko merebut posisinya? Bagaimana mungkin bocah-bocah itu, Lu Qingyun dan Tang Mengyao, berani bertindak di luar batas dan menyerangku? Tuan Muda Ye, katakan sesuatu. Kalau begitu aku akan menelepon untukmu. Silakan tanya. Tapi sabda Kaisar adalah mutlak. Untuk membuatnya menarik kembali sabdanya, aku khawatir itu akan sangat sulit. Kaisar, tentang seseorang yang menyamar sebagai dirinya, dia sangat marah. Dia tidak setuju. Jam berapa sekarang? Kau masih membohonginya. Sebagai kaisar, mengapa aku tak menerima panggilanmu barusan? Zhu Yi, kau telah berhasil menghancurkanku. Masih berteriak sampai saat ini. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko menyinggung tahta kaisar, aku akan melawanmu hari ini. Zhu Yi, kau masih bersikeras kau kaisarkan. Baiklah, Kaisar. Bisakah kau memberhentikan dengan satu kata saja, Dewa Pelindung Jinghai keluarga Lin? Lalu bisakah kau memberi keluarga Lin Dewa Pelindung Jinghai yang lain? Itu tidak sulit. Tentu saja. Bagus. Bagus sekali. Jika kau bisa memberi keluarga Lin Dewa Pelindung Jinghai yang lain, maka aku akan memotong tanganku sendiri di sini sebagai permintaan maaf. Bagus. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Dalam 3 menit, bawa kembali perintah Dewa Pelindung Jinghai dan berikan kepada Lin Ji. Aku akan menunjuk Lin Ji sebagai Dewa Pelindung Jinghai. Dewa Pelindung Jinghai. Xiao Ji, apa kau serius? Dia bahkan tidak tahu bela diri. Ya saudara Zhu, Dewa Pelindung menyangkut integritas 3,5 juta kilometer persegi Jinghai dan keselamatan 180 juta penduduk Jinghai. Keamanan penduduk, aku tidak bisa melakukan ini. Kukatakan bisa ya bisa. Kukatakan tidak bisa ya tidak bisa. Bahkan jika kau bisa kau tetap tidak bisa. Zhu Yi, sampai saat ini, kau masih saja mempermalukanku. Bahkan menggunakan si gendut Lin Ji ini untuk menghina kecerdasanku. Aku harus mati bersamamu hari ini. Kau mencari mati. Komandan Garda Kekaisaran Qi Wei tiba dengan perintah Dewa Pelindung Jinghai. Hahaha. Pasti Komandan Qi.
yang tahu bahwa Jui menyamar sebagai kaisar dan datang untuk menghadapinya. Hahaha. Komandan, sekarang kau tahu siapa yang membuat masalah kan? Dengan hanya satu perintah darimu, aku bersedia menjadi pionmu dan secara pribadi membantumu menghadapi bocah lancang ini. Kami bertindak atas perintah Kaisar untuk menunjuk kembali Dewa Pelindung Jinghai. Sepertinya, Kaisar sudah tahu dari Tuan Muda Ye bahwa aku dituduh secara salah dan pelakunya adalah Jui. Tuan Muda Ye, kau benar-benar punya koneksi yang bagus. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Yang terpenting adalah mata jali Kaisar. Haha. Meskipun rumit karena Dewa Pelindung Jinghai menyebabkan serangkaian penyimpangan, tapi sekarang akhirnya kembali ke jalurnya. Meskipun perkumpulan Tiangxi mengalami pergolakan, selama Tuan menjadi Kaisar Manusia, dunia ini akan menjadi milik kita. Seperti yang diharapkan, Yang Mulia Kaisar Manusia memiliki kebijaksanaan yang tajam. Kemarilah Qilingshi, berikan aku tanda Dewa Pelindung Kota Jinghai. Mulai sekarang, 3,5 juta kilometer persegi tanah ini dan 180 juta keselamatan rakyat ini akan menjadi tanggung jawabku sendiri. Lin Aoshuang, kamu gila. Apa kau dengar? Apa yang kau katakan? Maaf, aku salah bicara. Keselamatan Jinghai seharusnya bukan hanya bebanku sendiri, tapi dibagi dengan kalian semua, anggota Olah Kaisar Manusia. Aku seharusnya tidak terlalu heroik. Diam saja. Dewa Pelindung Kota Jinghai tidak ada hubungannya denganmu. Ini Lin Ji. Aku mengerti. Kau bercanda denganku kan? Bisakah dekrit Kaisar Manusia dijadikan lelukon? Atas dekrit Kaisar Manusia, Kaisar Manusia menetapkan Lin Ji, cucu tertua dari keluarga Lin Jinghai, berkelakuan mulia, tidak memihak, dan berbakat. Dengan ini diangkat sebagai Dewa Pelindung Kota Jinghai. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Bagaimana mungkin Lin Ji menjadi Dewa Pelindung Kota Jinghai? Komandan penjaga, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keterampilan bela diri. Bagaimana mungkin dia menjadi Dewa Pelindung? Diam, pertanyakan lagi dekrit Kaisar Manusia. Dan kau akan dieksekusi tanpa ragu. Kau benar-benar menjadikan Xiao Ji Dewa Pelindung Kota Jinghai. Hentikan keraguanmu. Salam Dewa Pelindung Kota Jinghai. Terimalah tanda ini. Kakak ipar ini bukan saudara Zhu? Aku. Ku bilang kau bisa. Maka kau bisa. Terimalah token itu, mereka masih berlutut. Tuan Pelindung, kami akan ditempatkan di kediaman Dewa Pelindung. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk memerintah kami. Baiklah, kalian pergi dulu. Pergi. Ye Vivan, token Dewa Pelindung Jinghai telah dikirimkan. Sekarang potong lenganmu sendiri. Dengan akalmu yang pas-pasan, kau masih mencoba menipuku untuk melukai diri sendiri. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu mengapa hal-hal menjadi seperti ini ya? Tuan Muda Ye, Anda tahu alasannya. Tentu saja, di hati Kaisar Manusia, Aoshuang masihlah Dewa Pelindung yang sah, tetapi dia dimarahi oleh bajingan Zhu Yi itu. Itu sebabnya Lin Ji dipilih sebagai pengganti. Ini juga menunjukkan harapan Kaisar Manusia untuk Aoshuang. Aku belum memikirkan itu. Tuan Muda Ye, kau sangat pintar. Bukan tanpa alasan Kaisar Manusia menyukai saya. Reputasi saya memang pantas didapatkan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Untuk apa repot-repot dengan sampah seperti itu? Anda sendiri yang mengambil tindakan. Saya hambamu yang rendah hati dapat menangani ini. Aduh, Tuan Muda Ye. Jui, jangan sentuh aku. Bekerja keraslah, aku percaya padamu. Hubungi aku kapan saja jika kau menemui masalah. Lin Aosu,
Tuan Muda Ye sudah terluka. Kau tidak tinggal untuk merawatnya. Kabur untuk mengejar pecundang itu. Bagaimana mungkin Sui mendapatkan begitu banyak informasi langsung tentang Istana Kaisar, ditambah Tang Mengiao dan Lu Qingyun. Kedua Santa, kekaguman mereka padanya jelas bukan palsu. Jadi meskipun Sui bukan kaisar, dia jelas bukan orang biasa. Kak, kau benar-benar harus tenang dan memikirkan semuanya. Suamiku Shiryi, dia bukan sampah. Diam. Dua orang sudah bercerai. Bagaimana dengan perjanjian itu? Kau lebih tahu daripada aku. Lagi pula kita belum mendapatkan surat cerai kita. Kita belum bercerai. Kau membuatku sangat marah. Baiklah, pergilah. Setelah kau pergi, jangan panggil aku kakak lagi. Nona Lin. Selamat tinggal. Kau sungguh lancang. Jika kau maju selangkah lagi, keluarga Lin akan tidak lagi mengakui keberadaanmu. Di perjamuan Qingyun dalam 3 hari, pesanan triliun dolar dari grup Kunlun itu tidak akan ada hubungannya dengan perusahaanmu. Lin Aosu. Jangan ikuti dia. Tuan Muda Ye. Biarkan saja dia pergi dengan si brengsek Zhu Ye itu. Bajingan itu. Dia pasti akan menyesal dan kembali memohon pengampunanmu. Besok-besok, aku akan membawamu menemui seseorang. Dia bisa mengamankan posisimu sebagai Dewa Perang Jinghai. Siapa? Siapa yang bisa mengubah keputusan Kaisar? Mantan Dewa Perang Jinghai Chen Xuanxie. 5 tahun lalu ketika dia dan Yang Mulia membela diri melawan musuh asing, dia melayani Yang Mulia dengan tekun. Dia bekerja tanpa lelah untuk Yang Mulia. Selama dia berbicara, Yang Mulia akan memiliki jalan keluar. Dan posisimu sebagai Dewa Perang akan aman. Terima kasih banyak Tuan Muda Ye. Oh iya, biar kuantar kau ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Orang biasa tak bisa mengobati luka ini. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Tunggu sebentar. Di mana suamiku, Nona Lin sejauh yang ku tahu? Kau menceraikannya. Xiaoji, kau bawa adikmu masuk dulu. Aku akan mengurus sampah ini. Kau harus ikut dengan kami. Kalau tidak kau mungkin tak bisa masuk ke tempat acara nanti. Aku tidak ada dalam daftar. Perjamuan awan biru tidak bisa dilanjutkan. Empat dewa jahat agung dari negara kepulauan. Aku sudah menghubungi Tuan Muda Ye, pemimpin perkumpulan Baimi, dan Dewa Agung Istana Kunlun. Akan memancing Kaisar Manusia. Lalu, itu akan menjadi kematiannya. Kaisar Manusia Daxia sangat-sangat buruk. Mereka semua harus mati-mati. Bakal. Kau, apa yang kau lakukan? 3 tahun lalu, ketika aku menghancurkan 30 kapal perangmu dengan satu tebasan pedang, aku sudah bilang bahwa Daxia adalah wilayah terlarang bagi kalian para kultivator bangsa kepulauan. Kau cepat sekali lupa. 3 tahun lalu. Kau adalah Kaisar Manusia. Kau adalah Kaisar Manusia. Kudengar di Daxia. Kalian punya pepatah lama yang berbunyi, orang bijak pasrah pada keadaan. Sekarang 4 dewa jahat bangsa kepulauan kita telah bergabung dengan leluhur tua Baimi dari perkumpulan seluruh alam dan Dewa Agung Istana Kunlun. Untuk berurusan denganmu, aku ingin tahu bagaimana Yang Mulia akan merespon. Trik murahan. Beraninya kau pamer keahlianmu yang sedikit di depan seorang ahli. Dewa Perang ada di sini. Kakak, perjamuan awan biru ini sungguh tontonan yang meriah. Ini adalah acara besar yang diselenggarakan oleh Dewa Istana Kunlun. Tokoh-tokoh kuat dan keluarga berpengaruh dari seluruh dunia akan hadir. Bahkan keluarga Rothschild yang mengklaim mengendalikan ekonomi global akan hadir secara langsung. Bukankah kemegahan dan keadaannya megah? Jadi katakan padaku Dewa Agung Istana Kunlun ini dan Kaisar Manusia dari Istana Kaisar Manusia, siapa yang lebih kuat? Itu bukan sesuatu yang harus kau pikirkan. Kau saat ini adalah Dewa Perang Pelindung Jinghai. Perhatikan auramu, angkat kepala, busungkan dada. Jangan bertingkah seperti belum pernah melihat dunia. Ayo pergi.
Perjamuan awan biru hari ini adalah tempat keluarga Lin kita mengamankan kontrak 2 triliun dari grup Kunlun. Kalian berdua bocah tengik, bukan lagi bagian dari keluarga Lin kita. Siapa yang mengizinkan kalian ke sini? Lin Ji Dewa Perang Jinghai ini, meskipun gelarnya kurang cocok dengan perjamuan awan biru yang diadakan di Jinghai, kehadirannya dapat dibenarkan. Tapi Lin Aoxue, demi suami tercintanya, telah meninggalkan keluarga Lin. Kedatangannya ke sini, kurasa dia ingin membuat masalah. Keluarga Lin kali ini mengamankan pesanan triliunan dolar grup Kunlun. Ini adalah resep untuk kesuksesan yang meroket. Lin Aoxue pasti juga ingin mencoba peruntungannya. Lihat, apakah dia bisa mengail di air keruh. Seseorang, usir kedua bocah tengik ini dari sini. Tunggu. Aku yang mengundang mereka. Tuan Muda Ye. Apa maksudnya ini? Lin Aoxue, maukah kau? Atau maukah kau menjadi selirku? Sudah kuduga, undangan pesta awan azure ini sudah dicalo lebih dari 100 juta per undangan. Bagaimana aku bisa mendapatkannya secara gratis? Jadi kau dalang di balik ini. Sudah kubilang, menyerahlah, aku sangat mencintai suamiku. Kita tak bisa dipisahkan. Lin Aoxue, Tuan Muda yang memberimu muka dan kau menolaknya. Salam Tuan. Xiao Ji, tempat ini menjijikan. Lebih baik kita pergi. Ayo pergi, temui kakak iparmu. Saya menasihati kamu, jangan jalan. Satu kata dariku. Aku bisa membuat keluargamu Lin lenyap. Apa maksudmu? Jika kau tidak mematuhiku hari ini, aku akan memobilisasi dana ratusan miliar keluarga Ye di ibu kota kekaisaran untuk sepenuhnya menekan keluargamu Lin. Aku jamin, dalam waktu kurang dari 3 hari, keluargamu Lin akan bangkrut. Ye Vivan, kusarankan kau untuk tidak keterlaluan. Aku tahu kau licin. Dan seorang pakar tingkat Grandmaster pula. Tapi statusmu rendah. Dibandingkan dengan keluarga Yeko, kau hanyalah seekor semut. Kau, jangan takut. Kita akan menyelesaikan urusan kita nanti. Hari ini aku di sini untuk menghancurkan Lin Aoxue. Lin Aoxue, dengan satu kata, bisa membuatmu bangkrut. Dan aku jamin itu, suamimu yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengantar paket, cuma bisa mengemis. Jangan pergi terlalu jauh. Apakah punya uang berarti kau bisa melakukan apapun sesukamu? Hahaha, permisi, punya uang. Benar-benar berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Ye Vivan, apakah kau kaya raya? Beraninya kau membuat Lu Qingyun menyuruh pria idamanku mengemis. Apa kau terlalu nyaman di kursi rodamu dan ingin tidur di peti mati? Lu Qingyun, kau tidak benar-benar menyukai Zhu Yi, bocah itu kan? Apa kau tidak ingin menjadi istri kaisar lagi? Omong kosong, aku di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Grup Wuliang akan menyumbang 100 miliar untuk mendukung grup Lin. Nona Lu, terima kasih. Hei, jangan berterima kasih dulu. Aku hanya tak tahan. Beberapa orang tidak menghormati Tuan Zhu. Lu Qingyun, kau juga akan melawan aku. Hei, jangan bilang. Aku benar-benar meremehkan orang kecil sepertimu. Bagus. Kau cukup arogan. Dan cukup bodoh. Untuk benar-benar memobilisasi semua dana grup Wulian untuk melawan aku. Tapi apa kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Biar ku bilang, 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran, 3 keluarga lainnya telah menandatangani perjanjian investasi denganku. 3 keluarga lainnya, masing-masing akan mendukung keluarga Yeku dengan 20 miliar. Aku sekarang dapat memobilisasi dana sebesar 160 miliar, 100 miliar. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Ye Vivan, apa kau bosan hidup? Aku tidak bosan hidup. Aku sudah mengetahui kalian semua. Hari ini Zhu Yi harus pergi mengemis untukku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku bilang. Bahkan Tuhan datang, tidak ada gunanya. 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran sepertinya tak perlu ada lagi. Hanya 160 miliar. Dan kau ingin menghina Tuan Zhu. Grup Piao Miaokun akan menambahkan ke grup Wuliang 200 miliar. Penggoda, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu enak dipandang. Sama. Tang Mengyao, kau juga gila. Kau juga ingin jatuh bersama Zhu Yi. Orang itu, sampai akhir yang pahit. Tuan Zhu adalah tujuan hidupku. Bagus, sebentar lagi aku akan memberitahumu. Apa artinya selalu ada orang yang lebih baik? Selalu ada langit yang lebih tinggi. Bagaimana? Masih berpikir untuk menggunakan insiden perkumpulan langit untuk membalas dendam? Belum lupakan bahwa perkumpulan langit telah dari dunia ini terhapus. Oleh Tuan Zhu hentikan menyanjung orang itu. Perkumpulan langit terikat tidak hanya belum terhapus, tetapi juga memainkan permainan yang sangat besar.
Sebentar lagi, kalian semua akan tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Kalian serangga musim panas tak paham es. Ye Vivan, perusahaan Lin kami dan keluargamu ya tidak punya dendam sebelumnya. Atau masalah baru-baru ini, kami menjalankan bisnis kami dengan integritas. Kuharap kau tidak bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh, ini bukan apa-apa. Sudah kubilang aku sudah mengenalmu, Lin Aoxue. Kukatakan padamu, Jui bertekad untuk mendapatkan santapan ini. Bahkan jika kedua wanita bodoh ini tergila-gila padanya di sini, mereka tidak bisa melindunginya. Mulut anjing takkan meludah gading. Hei, kenapa kau memukul orang cacat jika mulutnya tak bersih? Aku akan membunuhnya. Waktunya hampir habis. Sebentar lagi kalian semua akan tahu bahwa pembalasan kalian tidak ada artinya. Ye, apa yang terjadi hingga membuatmu begitu marah? Tuan Rotiskill, selamat datang. Rotiskill pewaris Rotiskill. Ye, siapa yang membuatmu marah? Tuanmu dan aku adalah teman baik. Jika kau butuh bantuan, tanyakan saja. Tuan Rotiskill, grup tak terbatas dan grup Ether, negeriku, telah bergabung untuk mencoba menekanku dengan uang. Tolong bantu aku. Dan bantu aku melawan balik. Hahaha, uang adalah sesuatu yang aku punya terlalu banyak. Katakan padaku, siapa yang kau ingin aku tekan? Mungkinkah ini kepala konsorsium Rothschild saat ini? Jason Rothschild. Dia mengendalikan dana puluhan triliun. Jika dia bersekongkol dengan Ye Vivan, kita tak akan punya kekuatan untuk melawan. Tuan Rotiskill, kedua wanita ini mencoba menggunakan uang untuk menghentikan rencana tuanku. Ye Vivan, kau bahkan membawa orang asing untuk berurusan dengan kami. Itu sungguh tak tahu malu. Ku bilang aku akan mendapatkanmu, Lin Aoxue. Hahaha. Jason kan, sebaiknya kau jangan membawa bencana pada keluargamu. Kalau tidak, kau akan tahu artinya bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Uang bukanlah segalanya. Boom. Di dunia ini, ada satu orang yang bisa mengancamku. Itu kau, Yang Mulia Kaisar Xia Agung. Namun, dia sudah tidak ada lagi. Sekarang, tidak ada yang bisa mengancamku. Cek ini. Bisa diuangkan. 500 miliar. Di Bank Dunia hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa uang meskipun bukan segalanya, namun membuatmu berlutut. Jason, siapa yang memberimu nyali untuk berlagak di Xia Agung? Zui, dasar sampah, kau juga datang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Jason. Berlututlah di depanku. Bersiaplah untuk mati. Lalu tanyakan pada dermawan asingmu, apakah dia bisa menahan sembahanku? Zui, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menjadi pengemis seumur hidup, mengemis sisa makanan selamanya. Aku, diam. Tidak bisakah kau membaca situasi? Apa kau ingin membuatku terbunuh? Oh, Tuan Jason, apa yang kau lakukan? Yang tidak menghormatimu bukanlah Tuan Muda Ye, tapi Joy, orang ini. Yang Mulia, saya salah. Saya benar-benar salah. Tuan Rotiskill, Anda salah orang. Tidak ada kaisar di sini. Yang Mulia, kau membunuh ribuan tentara bayaranku dengan satu gerakan. Aku hampir mati di tangan Yang Mulia. Apakah Anda pikir saya akan salah mengira Anda? Jason, apa kau lupa apa yang kau katakan 5 tahun lalu? Saya ingat. Kalahkan aku setiap kali kau melihatku. Tapi aku punya penjelasan. Aku tidak butuh penjelasanmu. Pelindung pertama Kaisar. Weng Jiu pembawa pedang Kaisar telah tiba. Salam tuanku. Aku telah membawa pedang Kaisar. Apa dia benar-benar pembawa pedang Kaisar? Apakah ini benar-benar pedang Kaisar? Mustahil. Bagaimana mungkin? Suamiku adalah Kaisar. Sudah kami bilang tapi kau tak percaya. Kau percaya orang asing tapi tidak pada kami. Mungkin biksu asing melantunkan sutra lebih baik. Salam bagi Kaisar. Salam bagi Kaisar. Yang Mulia, bahwa Baimi menipuku. Dia bilang kau sudah mati. Jadi aku berani datang ke Xia Agung. Baimi membohongiku. Jason, apa kau mau aku yang melakukannya? Atau kau akan melakukannya sendiri? Tidak, Yang Mulia. Aku akan melakukannya sendiri. Juga aku bersedia menyerahkan 90% dari aset keluargaku sebagai ganti keselamatan klanku. Tentu saja. Yang Mulia, dalam 10 menit,
Seseorang mentransfer 90% aset keluargaku. 12 triliun. Ke rekeningmu. Ye Vivan, kau benar-benar cacat tapi ambisius. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kau masih saja melompat-lompat. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku untuk menjadi pengemis? Zui, bahkan jika kau adalah kaisar manusia, aku tidak takut padamu. Bagus kau mengatakannya sendiri. Itu menyelamatkanku banyak masalah. Kukatakan padamu, aku sudah memasang jebakan. Hanya menunggu untuk menangkapmu seperti kura-kura dalam toples. Jebakan. Pengecut Jason itu benar. Tuanku leluhur Baimi tidak mati sama sekali. Dia bersembunyi di balik bayangan, siap menghabisi kalian kapan saja. Oh, lalu katakan padaku, kenapa mereka tidak menghubungimu? Di mana mereka? Tuanku orang tua itu adalah ahli strategi yang brilian. Dia telah menyatukan sekelompok ahli, siap melenyapkanmu kapan saja. Tuanmu, aku sudah membunuhnya di pavilion Mexian. Tidakkah kau sadari bahwa kau tidak bisa menghubunginya beberapa hari ini? Itu tidak mungkin, kau bohong. Tuanku sangat kuat dan ahli strategi yang brilian. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Dia telah menghubungi para ahli dari luar dunia, siap kapan saja. Maksudmu 4 dewa jahat dari bangsa kepulauan? Barusan di tempat parkir, aku mengirimnya untuk menemui tuanmu. Bagaimana mungkin? Tuanku adalah orang yang sangat bijaksana. 4 dewa jahat dari negara kepulauan juga sangat kuat. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka? Bagaimana ini mungkin? Yang kuat di matamu, seperti semut bagiku. Ketua Agung Istana Kunlun, Tuan Zhang Yoming, Presiden Grup Kunlun telah tiba. Hahaha. Kartu truf terbesarku telah tiba. Tuan Muda Ye, kenapa kau masih menentang Kaisar Manusia? Diam. Dasar pengikut. Tahukah kau mengapa Istana Kunlun mengirim pesanan triliunan dolar ke keluarga Lin? Itu karena Dewa Istana Kunlun telah lama berniat untuk melenyapkan Kaisar Manusia. Benar, musuh-musuhku adalah temanku. Bahkan jika Zhu Yi benar-benar Kaisar Manusia, kita tak perlu takut padanya. Dewa ilahi Istana Kunlun kita setara dengannya. Yang mulia Kaisar Manusia, Sekte Pedang Tanpa Batasku, 3.000 Grandmaster menunggu di luar, siap mematuhi perintahmu. Dan 3.000 Grandmasterku dari Istana Ethereal. Apa kalian semua gila? Beraninya kalian secara terbuka memihak Istana Kaisar Manusia. Tunggu saja sampai Dewa tiba dan membunuh kalian semua. Ye Vivan, bagaimana jika aku beritahu kau bahwa aku adalah Kaisar Manusia dan juga Dewa Penguasa? Dewa Istana Kunlun adalah sosok yang sangat terkemuka. Meskipun dia tidak mencolok, dia juga sangat kuat. Kau ingin menjadi dewa? Itu juga tergantung pada apa yang dewa inginkan. Apakah dia mau atau tidak? Zhang Yoming, Ketua Agung dari Aula Kunlun. Tuan Sheng, Anda di sini. Orang ini adalah Kaisar Manusia yang selalu diinginkan dewa untuk melenyapkan. Dia juga berniat untuk menganeksasi Istana Kunlun. Tuan Sheng, segera lapor pada Dewa Penguasa dan memusnahkannya. Aduh. Tuan Zhang, saya Lin Aoshuang yang menjanjikan Anda pesanan triliun dolar. Lin Aoshuang, semua yang dikatakan Tuan Muda Ye benar. Aku bisa bersaksi untuknya. Apa yang kau? Kau tidak pantas mendapatkan pesanan triliunan dolar dari grup Kunlun kami. Pesanan triliunan dolar kami adalah untuk istri Dewa Agung Lin Aoxue. Istri Dewa? Zhu Yi, bukankah dia Kaisar Manusia? Bagaimana dia bisa menjadi istri Dewa? Salam untuk Dewa Agung. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zhu Yi menjadi Kaisar Manusia dan Dewa Istana Kunlun? Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu tanda Dewa Penguasaku. Salam bagi Dewa.
Salam bagi dewa. Dengan titahku, keluarga Jinghai atas perbuatan jahat mereka dan keserakahan yang tak berperasaan akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Tidak akan pernah dibebaskan. Kaisar manusia hamba salah Kaisar manusia. Sedangkan kau wanita, Lin Aosuang atas hatimu yang jahat, kau juga akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Aosu tolong aku. Aku saudarimu. Aku tak mau kerja paksa. Tolong aku. Suamiku. Dewa penguasa belum bilang kalau kau tak akan pernah dibebaskan. Jika kau bersikap baik, mungkin kau punya kesempatan untuk keluar. Masuk dan perbaiki dirimu dengan benar. Tuanku, ini adalah set perhiasan 3 potong yang Nyonya tawar. Silakan lihat. Ibuku ingin aku membawa pulang seorang istri. Aoksui. Kenapa hanya 1? 3 istri. Kita harus memilih 3. Yang mulia, hanya anak-anak yang harus memilih. Pria dewasa mengambil semuanya.